pertemuan lagi kita akan melaksanakan mid ya teman-teman ya, midterm, mid test begitu. Dan itu yang pertama. Jadi sekitar nanti 3 pertemuan kita sudah akan meet dan cepat sekali. Dan bila nanti bisa blended, eh, nanti bisa bertemu ya dan berkunjung begitu di UP, bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang lain di Tekpen. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tugas itu saya sudah cek secara random sampling. Dan memang belum saya grading, itu gradingnya belum saya input, jadi teman-teman belum bisa melihat nilainya ya. Tapi semestinya memang bisa melihat nilainya, tapi karena belum saya upload, nanti secepatnya saya upload sehingga teman-teman bisa melihat capaian skor yang dari tugas yang dikumpulkan. Nah, di eh, kemudian terkait tugas tersebut ada yang belum mengumpulkan ya, ada yang belum mengumpulkan dan itu menjadi catatan. Artinya saya harus fair eh, terkait kan kalau teman-teman ingat di mata kuliah evaluasi pembelajaran nanti masih ingat dengan Pak Toto kan nanti jangan sampai ada judgement saya ngapain hmm, aktif gini 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 dan sebagainya walaupun sebetulnya capaian angka itu kalau menurut saya ya, angka itu kan yang kedua, yang pertama adalah pengalaman belajarnya. Kalau sekarang orang melihat pada kompetensi yang dicapai, akan terlihat sih sebetulnya nanti. Nah, sebelum lanjut ini kan gimana konsernya aman? Itu saya sekilas kok melihat seperti blinkers gitu ya. Betul tidak? Punya Niken itu. Iya, Pak. Oh betul ya. Kenapa? Tadi putus-putus. Betul, Oh, background. Niken kamu blinkers kah? Apa itu? Link, Pak, link namanya. Loh, kamu itu di belakangmu itu kan eh tipikal seorang blinkers kan? Nggak tahu Pak, nemu di Google Pak. Oh nggak tahu nemu di Google. Wah Iya. bahaya ini. Mungkin Nida ini seorang blinker bisa tersinggung ya Nida ya. Enggak bercanda saja. Iya oke. Itu terkait tugas beberapa saya cek demikian ya. Ada yang belum mengumpulkan. Kemudian juga sudah saya cek dari hasil pekerjaan teman-teman. Ternyata masih ada yang bingung ya. Dalam artian belum eh, contoh dalam kemarin simple present tense masih ada yang menambahkan setelah subjek kemudian subjek itu berbentuk subjek tunggal VC8 atau nama benda jumlahnya satu, nama orang jumlahnya satu, kemudian diikuti kata kerja, ada kalimat positif kan ditambah s ya, contohnya she play menjadi she plays ditambah s begitu, she cooks, she dances dan sebagainya. Tapi pada saat kalimat negatif s atau es-nya kan hilang. Jadi she doesn't play, she doesn't cook, she doesn't swim dan sebagainya. Jadi ada beberapa teman tuh masih menambahkan s di sana menjadi contohnya Amelia atau she doesn't cooks. Nah, semestinya kan she doesn't cook, s-nya hilang begitu. Ya nanti akan saya tandai di pekerjaan teman-teman sehingga nanti bisa clear oh kira-kira ini di bagian mana. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya tidak akan mengulas pertemuan yang kemarin ya, jadi itu secara singkat saja. For this meeting, we will have a new materials, and at the end of the meeting, we will try to train your listening skill. Nanti di akhir sesi kita akan listening ya. I would like to know your listening skills, since we have discussed on the first meeting with the reading. Kemarin yang pertama kan sudah reading terkait Supermom dan etc. You do answering the correct answers, and the second you have the grammar, grammarnya juga di bawah. Halo, apakah saya terputus? Enggak Pak, terdengar Pak. Oke, terdengar. Oke. Benar, Pak. Ya,
And the second we discuss about the grammar. Kalau yang kedua kita sudah membicarakan tentang grammar ya. Kemarin about simple present tense in how do we to state or to say something in like habit and then general truth and also imperative dan etc. Kemarin hal-hal tersebut ya terkait simple present tense. And the third actually, if we have a real class, then we can have the speaking section. Unfortunately, because since online, it's a little bit difficult or complicated to have the speaking section. That is why we move on to the listening one. Jadi hari ini kita ada sedikit materi, nanti kemudian kita lanjutkan dengan listening section. Is it clear, Gilbert? Yes. Yes. Where do you live, Gilbert? At Sukabumi City. Oh, Sukabumi. Okay, Sukabumi. What is your plan for weekend? Just sleeping. Just sleeping. Okay. Chill out in room and sleeping. I enjoy the weekend. How is the weather there at the moment? It's pretty warm at here. Pretty warm. Same here well, I'm in my home now and it's so hot, super hot. Maybe it's more than 30 degrees here because I live in lowland area. If you have been in Solo, then you can feel the real hot. Kalau sudah pernah ke Solo akan merasakan nanas ya, kalau orang sini bilang. Semakin ke timur atau ke utara tuh semakin panas. Contoh Mas Muhammad Surya Hamam kemarin dari mana rumahnya? Where do you live? Demak, sir. Demak? Oh iya Demak, oke betul. Kalau Demak mungkin nggak terlalu panas ya Mas ya? Justru malah panas, Pak. Panas, oke. Pantura juga dekat laut. Iya, Pantura itu. Kudus, Jepara, Pati itu ya Mas ya? Iya. Tapi kalau Kudus, Jepara, Pati masih agak dingin Pak, soalnya ada Gunung Murianya. Nah iya, iya. Di Gunung Muria apa ya Mas ya? Betul ya? Iya, Gunung Muria. Di Gunung Muria. Jadi ada sedikit cerita ya, sebelum kita ke pelajaran. Jadi di Gunung Muria itu saya lupa namanya apa. Ada mitos bagi yang sudah menikah, contohnya Dimas menikah sama Agnia begitu. Jadi bila ingin anaknya itu nanti kulitnya putih, mulus, bersih begitu, ada sejenis buah kecil-kecil warna ungu begitu yang dimakan saat hamil. Nah nanti saat melahirkan, mitosnya loh yang the myth, it said that you will have a very bright baby skin, jadi kulitnya bayinya itu akan putih, mulus, bersih begitu. Nama buahnya apa Mas Surya? Parijoto, sir. Oh, Parijoto, ya, that's it. I don't know in Sundanese, it's just about sharing ya, hanya sharing saja. Jadi kan di sana ada makam Sunan Muria kan ya Mas ya? Yes, Sunan Muria. Nah, Sunan Muria itu naik. Jadi ada you have two options ini bagi yang Muslim ya. You have the options, you can go there by motorcycle seperti ojek begitu, or you can climb up the stairs atau naik undak-undakan itu. Tapi memang pegel ya kalau undak-undakan itu menurut saya. Nah di situ di bawah itu ada yang jual itu buah-buahan itu. Karena saya tahunya itu, jadi saya punya teman kuliah saya waktu S1 itu kan menikah mengandung istrinya, terus ingin anaknya itu biar glowing gitu kalau orang sekarang tanpa harus your baby will be glowing without makeup, jadi tanpa harus pakai serum apapun, nanti when you give birth, melahirkan, nanti your baby will be shining, jadi akan bersinar gitu ceritanya. Nah kemudian itu zaman dahulu kala, jadi kita naik sepeda motor, wah nggak jelas itu
itu treknya itu udah nggak jelas lah, pokoknya treknya hancur gitu, jalan-jalan di situ. Hujan, jadi dari rumah itu panas, di tengah perjalanan hujan, panas lagi, hujan lagi, udah nggak tahu gimana itu ceritanya. Kemudian sampailah di sana, dan sekarang anaknya sudah lahir, dan menurut saya ya begitulah, alhamdulillah lah, yang penting ya. Oke. So that's a little bit of story about the secret, like for example, religion. One of the religion leaders who's spreading the religion, the myth, the verses, and etc. And also some maybe in some other religions pasti juga ada ya orang yang dianggap suci untuk menyebarkan agama. Mungkin di agama Katolik seperti ada pastor atau pendeta begitu, ataupun yang beragama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Okay, so that's a little story from me, and now we for this meeting we are going to discuss about this one. Tiffany, hello Tiffany. Tiffany. Kalau orang Inggris bilangnya Tiffany gitu ya mungkin. Tiffany. Yes, sir. Okay. Yeah. Now please, can you see Amelia? Tiffany, can you see Amelia? Amelia Fasa. Kamu melihat Amelia? Tiffany bisa lihat. Oh, mohon maaf kalau wait. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin suaranya saya kurang jelas atau mungkin bahasa Inggris saya kurang bisa dimengerti, you can say pardon me sir or excuse me sir or something. Nanti saya paham, oh berarti ada yang salah dengan bahasa Inggris saya begitu. Ya, Tiffany bisa lihat si Amel nggak? Can you see Amel? No, sir. No. Oh, I see. Wait. If you can't, let's move to another student. Safia. Hello, Safia. Iya, Pak. All right. Perfect. Can you see Miftah? Miftah, yes. Miftahul Khaira. Okay, so you can see her. Then tell me, what do you see? What I think about Miftah. Anything. Anything. Miftah is ini apa aja, Pak? Anything apa dong? Anything. It's up to you. Miftah is my friend. Miftah is from Payakumbuh. Miftah. Oh, West Sumatra. Oh, I see. And then? Apa lagi ya? So that's her. Okay, that's her personal identity, right? She's from West Sumatra, Payakumbuh. I don't know, but in West Sumatra there is a unique race. Ada lomba yang unik ya, like in Madura. Kalau di Madura namanya karapan sapi ya. When on the rice field di sawah, kemudian there is a competition, and then it's for celebrating something, untuk merayakan sesuatu. Tapi mungkin nanti Miftah you can tell us ya, ceritakan kepada kita itu sebetulnya tradisi apa yang di sawah, kemudian orang pada naik itu lomba naik sapi itu. So there is I knew something a little unique culture from West Sumatra. And wait, that's her self or personal information. How about her activities at the moment? Study with. Study. What else? Sitting. Ya. Pak. Oke, tadi kemudian eat. Oke. How about Najril? Halo Najril.
Halo Pak. Okay. Are you good today? Fine, alhamdulillah. Good Pak. Alhamdulillah. Okay, perfect. Now look at let me find the target. Chief. Look at Chief. Can you see Chief Safik Akbar? Yes, sir, I can Okay. see. So you can see him, right? Good. Tell us, what do you see? Give human aesthetic Pak. Human aesthetic. What is that? What is human aesthetic? The room and maybe lifestyle Uh-huh. or something else. Mm-hmm. I see Give is aesthetic person. Aesthetic. Aesthetic mean like in artistic, is it? Yes, yes, Oh, yes. artistic. Yeah, yeah. How can you say that he's artistic person? Excuse me, sir. How can you say that Jeff is an artistic person? Is a unique person? How can you say? How do you know? Because I see the video TikTok Give. TikTok. I see. Yes, and Yeah, please. editing video yang Give lakukan Pak. Okay. So you knew it from the TikTok video published by Jeff, yeah, on Yes. his social media. What was the video about? What was the content? About personal branding, putar tugas mokaku sih Pak biasanya. Oh begitu, oke. Jadi ada effortnya gitu buat bikin video tuh. Oh, I see. Okay. So it is a little bit more on sharing ya, mungkin ya, sharing personal thoughts gitu. Membagikan pikiran atau pemikiran, ini kok tugas muka aku ini ribet banget ya, gitu. Mungkin kemudian Jeff daripada didistribusikan ke yang lain, kemudian Jeff membuat video begitu. Mungkin seperti itu. Alright, that's part of life ya. Sejatinya kita hidup ini kan berkawan dengan masalah ya. Nggak ada yang nggak punya masalah. Mungkin kita melihat siapa ya, Fauzia ini, wah kalem, senyum terus, apa ya, nggak ada beban begitu. Tapi nah, ketemu Ade senyum, ketemu Dimas senyum, ketemu Jeff senyum. Akhirnya Ade, Dimas sama Jeff yang perang ini begitu. Jadi nggak apa-apa lah, namanya itu jalani, nikmati, syukuri gitu kalau saya. Jadi seperti saya pun ya, kalau teman-teman lihat saya mungkin wah kelihatannya nggak ada masalah, sebetulnya ada juga masalah. Seperti contohnya saat ini kan saya posisi juga seperti teman-teman ya, sedang kuliah begitu. Dan itu apakah itu mudah? Tidak. Apakah itu menantang? Iya pasti. Apakah pusing? Oh sudah jelas. Tapi bagi saya ya itu tadi, kerjakan, selesaikan, lupakan gitu kalau saya. Artinya bukan melupakan ilmu apa nilai-nilai yang didapat, bukan ya, tapi melupakan apa yang menjadikan kita menjadi tidak positif, menjadi kita mengarah ke hal-hal yang kurang bisa mengestablish diri kita sendiri begitu. Kalau teman-teman ingat pelajaran dari teori belajar dan pembelajaran dari Pak Rusman, teori belajar kan sebetulnya kita itu pada dasarnya kan dua ya, hidayah
ada di teori konvergensi itu. Masih ingat teman-teman apa isi teori konvergensi? Aspek yang ada dalam teori konvergensi? Genetik dan yang mempengaruhi hasil belajar? Lingkungan. Lingkungan, perfect ya. Jadi ada genetik dan lingkungan. Nah, itu ya. Balik lagi sebetulnya arahnya ke situ. Oke, kenapa? Why I'm asking about GIF activities at the moment, Agnias activities, Miftah's activities on screen that you can see at the moment, because today we are going to learn about expressing or stating something or an activities that you see now, present or at the moment. Jadi kita ingin mengungkapkan atau menyatakan sesuatu dalam bahasa Inggris yang bisa kita lihat, kita saksikan aktivitasnya ya pada saat sekarang ini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya menyebutkannya dengan kata apa? Kalau kita mau menyebutkan kegiatan yang berlangsungnya pada saat sekarang ini. Teman-teman mengungkapkannya dengan kata kalimat seperti apa? Kalau ingin menyatakan sesuatu yang teman-teman lihat, saksikan pada saat sekarang ini. Contohnya kita lihat Girsang. Contohnya Girsang itu nyanyi-nyanyi. Saat ini kita lihat Girsang nyanyi-nyanyi nih. Nah, kemudian saya tanya sama si Nida itu si Girsang ngapain? Kemudian Nida responnya seperti apa menjawabnya? Lagi nyanyi. Lagi nyanyi, oke. Lagi ya. Lagi itu kan informal, tidak baku. Kalau bakunya apa? Sedang bernyanyi. Sedang. Perfect, sedang. So in English, excellent. So in English, if we want to state something that is happening at the moment, yang terjadi pada saat sekarang ini, kita mengungkapnya dengan kata sedang. Alright. Sebagai contoh, Caroline sedang bernyanyi saat ini atau sekarang. Fauzia sedang menyelesaikan membaca khatam Al-Quran khatam Al-Quran sekarang begitu namanya. Oh, udah mau selesai contohnya. Nadia sedang memasak apa ya? What is your favorite food, Nadia? Apa, sir? What, sir? What is Pardon your me? favorite food, Nadia? It's chicken noodle soup. Oh, chicken noodle soup. Okay, good. But you have to be careful with the karbo ya. Hati-hati dengan karbohidratnya ya, Nadia ya. Walaupun sulit. Jadi, belok bentar ya. Jadi pada saat umur mendekati 30, kayak seperti akan udah mendekati ya, itu lemak itu sudah sulit terkontrol. Jadi aduh, larinya kalau nggak ke perut, ke pipi ya. Jadi kalau seperti ini bukan body shaming, ini just about let's learn about carbo. At your age, it's easy to burn the fat. Tinggal lari aja hilang. Tapi kalau sudah seumuran nanti 20 after, then it's a little bit, it's really difficult. All right, I will try to share the screen. Let me share it for you. Wait. Yeah. So for this meeting, we are going to learn about how to express state for activities, something occurred or happened now. Jadi kita ingin mengungkapkan bagaimana sih kalau ingin menyatakan sesuatu yang berlangsung pada saat sekarang ini. Alright. Wait. Ini kenapa nggak keluar ya? Bentar.
Oke. Saya minimize dulu teman-teman. Nah, so in present continuous tense, the first we have to consider about the subject. Jadi dalam present continuous tense kita balik lagi muaranya adalah the subjects ya. We have the singular and plural subjects. Kita punya subjek tunggal dan juga subjek jamak. Nah, subjek tunggal kemarin bakunya saja ya kita punya he, she, it. Remember that he, she, it. And then untuk jamak kita punya I, we, you, they. And dalam simple present tense, present continuous tense untuk menyatakan sedang ini setelah subjek kemudian diikuti to be's. How many to be's do you know? Ada berapa to be yang teman-teman tahu di sini? Ada berapa? 3 ya? 4? Is MR 3. 3 ya. We have is, am, and are. So the formulation is that after the subject you have to be's. Ada to be. To be-nya ada 3, ada is, am, sama are. Kemudian ini mohon maaf saya tidak bagi yang sudah paham mungkin membosankan ya. Tapi karena saya merefer mengacu kemarin yang di hasil tugas itu beberapa teman mungkin saya menerangkannya kurang jelas begitu. Jadi ini saya agak pelankan ya. Jadi setelah subjek ada tunggal jamak tadi, he, she, it, I, we, you, they. Kemudian diikuti oleh to be's. To be-nya ada 3, is, am, and are. Kemudian diikuti kata kerja. Setelah kata kerja ditambahkan ing. Tambahkan ing ya. Maknanya di sini saya sedang mengerjakan. Jadi am di sini artinya sedang ya. Khusus pada present continuous tense to be di sana bermakna sedang. Nah, sedang apa? Diikuti kata kerjanya apa? Saya sedang menyanyi, dia sedang tidur, dia sedang makan, dia sedang membersihkan rumah dan sebagainya. Nah, sekarang since we have 2 types of subjects and 3 types of to be's, karena kita punya 2 jenis subjek dan 3 jenis to be's, that is why it is very essential for us to identify them. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mengidentifikasinya terlebih dahulu. Kami tuh hanya dibaca saja, membacanya. Maaf, all right. So this is the subject. We have he, she, it. Nah, jadi kalau subjek nanti tunggal, he, she, it, atau nama orang jumlahnya 1, contohnya Ade, atau nama benda jumlahnya 1, contoh buku, maka diikuti is. To be-nya diikuti is. Wajib ain fardu kifayah is. Kemudian diikuti kata kerja. Ini kata kerja dasarnya apa teman-teman? It. It. Ya, it. Kemudian baru ditambahkan ing untuk memberikan makna atau mendefinisikannya menjadi sedang. Nah, kalau kita artikan she is eating, ini artinya apa? Dia sedang makan. Dia sedang makan. Wait. Oke, untuk subjek sepertinya harus kita ulang ya. Kalau subjek tunggal itu ada he, she, it. He artinya apa? Dia laki-laki. He? Dia perempuan. Dia perempuan. It? Dia benda mati. Iya, kata ganti benda ya. Kata ganti benda atau hewan juga bisa. Benda mati atau hewan. Tapi jumlahnya 1. Yang artinya ini ya. Ini begitu. It is book, ini adalah buku dan sebagainya. It is dog, ini adalah dog, seekor anjing. Kemudian
setelah di sini clear ya. She, kemudian to be-nya adalah harus is. She is eating. Dia sedang makan. Nah, kemudian it is raining. Kata di sini subjeknya apa, teman-teman? It is raining, subjeknya apa? It. 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 Dia tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Kemudian karena kata bendanya subjeknya itu tunggal, maka to be yang digunakan apa? Is. Nah, Is. kemudian kata kerja yang mengikuti apa? Rain. Rain. Kata dasarnya ya, kita sebut kata dasar saja. Verb originnya, verb one-nya adalah rain. Karena kita mau menyatakan sedang hujan, maka ditambahkan In. It is raining. Saat ini sedang hujan dan sebagainya. This is the form in positive sentence. Ini adalah bentuknya dalam kalimat positif ya, afirmatif. Kenapa tidak disebut aktif, bukan kalimat aktif ya? Karena kalimat aktif nanti dia berpasangannya dengan kalimat pasif. Jadi ini disebut dengan kalimat positif atau afirmatif. Kemudian kalau kita ingin menyatakan kalimat negatif ya, bagaimana yang bermakna tidak? Maka setelah to be, sebelum kata kerjanya kita tinggal tambahkan not. She is not eating. Artinya dia tidak sedang makan. Tidak sedang makan. Tidak sedang Tidak makan. makan. Oke. Tidak sedang ya, tidak sedang makan. Jangan lupa sedang, karena present continuous itu artinya adalah sedang berlangsung, untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang sedang berlangsung pada saat sekarang ini. Nah, kemudian the sun is not shining. Mataharinya saat ini tidak sedang bersinar begitu, tidak sedang cerah. So this is the form ya. And biasanya juga diikuti dengan keterangan waktu. Contohnya, ini dia sedang makan, kapan dia makan? Now, sekarang, atau at the moment, saat sekarang ini. Pada saat ini begitu. Biasanya ada dua jenis itu yang sering digunakan. Nah, kemudian ini ya pada dasarnya tadi sudah disebutkan ada to be dulu, ada to be setelah subjek, kemudian to be, MSR, kemudian diikuti ing, like doing, eating, raining. Coba salah satu membuat kalimat. Siapa dengan ini? Anyone please? Untuk ngecek teman-teman sudah paham belum, bisa tolong dibantu membuat kalimat? Yes, sir. Yes, please. I'm cooking. I am cooking. Good. And then what else? Yang lain? Other students? Hello? I am answering. I am answering. Okay, perfect. Saya kira tidak ada masalah ya. Sekarang we go on to the next slide. Wait. Bapak mungkin mau tanya. Yes, ada yang ditanya? Ya, silakan. Kalau misalnya pakai doesn't bisa kan Pak? Jadinya kayak she doesn't eat. Sama aja kan Pak? Sedang juga. Tidak sedang juga. Oke. Ada yang bisa memberikan pendapat sebelum pendapat dari Bapak? Boleh nggak di sini contohnya she doesn't eat dan itu maknanya sama. Dia tidak sedang makan begitu. She doesn't eat itu sama dengan she is eating. Izin berpendapat, Pak. Silakan. Siapa yang berpendapat? Menurut saya itu beda tenses. Wait. What's your name? My name is Niken. Which one is Niken? Okay, yeah. Yes, please, Niken. Ya, menurut saya it's different tenses. Kalau she doesn't eating, itu kayaknya simple present. Kayak dia harusnya he doesn't eat, bukan he doesn't eating. Kayak gitu. Kalau simple, kalau present continuous, mungkin ini sir kayak yaitu yang tadi kan emang rumusnya itu subject, to be, sama verb in. Kayak gitu. Terima kasih.
Oke, itu opinion Niken's opinion ya. How about another student's opinion? Kalau pendapat murid yang teman-teman yang lain, siapa yang berpendapat? Oh, Caroline, yes please. Izin berpendapat, Pak. Silakan. Jadi kalimat yang ada ing-nya itu nggak ada do atau does karena ing itu udah termasuk do gitu, Pak. Ing sudah Do atau termasuk does. do atau does. Oke, terima kasih. kasih. Thank you for your opinion. Any other opinion? Ada pendapat yang lain? You may raise your hand. Oke, untuk menghemat waktu ya. Thank you for the feedback, Niken and Kirsan. Jadi tadi yang sama Irma. Siapa mohon maaf. Tadi siapa yang tanya? Irna. Oke, Irna. Irna and friends. Jadi kita tidak sebentar. Dalam bahasa Inggris, pola kalimat tertentu itu akan menunjukkan konteks dan kapan terjadinya. Jadi semua dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu akan menunjukkan kejadian itu konteksnya kapan. Jadi saat kita memakai do atau does, ya, konteks kalimat tersebut adalah ingin menyatakan kejadian yang satu berulang-ulang atau fakta. Kejadiannya yang kita lihat itu besok dia akan melakukan hal yang sama lagi. Hari ini enggak, besok enggak lagi, besoknya lagi enggak, dan seterusnya. Rutin begitu. Sebagai contoh, Miftah, he doesn't go to school. Dia tidak pergi ke sekolah. Artinya apa? Ya hari ini enggak, besok enggak. Kita udah tahu, oh dia pasti besok enggak ke sekolah begitu. Karena menjadi kebiasaan. Reggie doesn't go to campus every Monday. Reggie itu enggak ke kampus setiap hari Senin. Jadi itu faktanya, satu fakta, dua kebiasaan. Kebiasaannya si Reggie itu enggak pernah ke kampus pada tiap hari Senin begitu. Nah, itu konteks kejadiannya ya, konteks waktunya, waktu kejadian itu dan actionnya nanti merujuk pada tindakan itu akan seperti apa. Satu, bahwa itu akan berulang dari segi konteks waktu, kemudian dari konteks tindakan, ya itu akan berulang juga, besok nggak akan dilakukan lagi atau malah dilakukan lagi. Tergantung nanti kalimatnya itu positif atau negatif. Kalau he goes to school every day berarti dia pergi ke sekolah setiap hari, ya ini ke sekolah, besok ke sekolah, besoknya lagi ke sekolah dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi, yang kejadian tadi ya, yang pakai subjek diikuti to be kemudian verb ing, yang ini tadi, mohon maaf. Wait, this one. Oke, saya sudah share screen belum ini? Yang ini, kalau yang ini definisinya yang ini, she is eating now. Contohnya dia sedang makan sekarang. Ya udah, saat kita mengungkapkan ini tuh saat ini saja. Kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami pada saat sekarang ini. Saya melihat Irna saat ini sedang makan. Irna is eating now. Jadi kita nggak akan tahu nih, besok dia akan makan lagi nggak, atau makannya pada saat jam sekarang, atau sebagaimana, nggak ngerti. Irna eats breakfast. Irna eats bread for breakfast. Irna eats bread for breakfast. Irna sarapan roti untuk Irna makan roti untuk sarapan pagi. Artinya apa? Itu jadi kebiasaan. Kebiasaan Irna, definisi kalimat tersebut adalah Irna tuh kebiasaannya makan roti untuk sarapan pagi. Besok kemungkinan besar dan bisa dipastikan karena fakta kebiasaan, maka Irna sarapan roti untuk besok. Apakah bisa saja terjadi dia nggak sarapan roti? Bisa saja, karena
kebiasaan itu tidak mutlak 100% akan dilaksanakan, ya bisa jadi ada 10% berapa persen akan seleb. Tapi most probably atau kemungkinan besar akan dilakukan. Tapi kalau saya bilang Irna is eating bread now, itu artinya Irna sedang makan roti sekarang, ya saat sekarang ini, saat kita lihat. Tapi kita nggak bisa memprediksi apakah kalimat ini bisa bermakna bahwa dia akan makan roti besok, belum tentu. Belum tentu, karena yang kita memakai kalimat ini adalah untuk mengungkapkan kejadian yang kita rasakan dan kita alami saat ini. Kita lihat, kita rasakan, kita alami saat ini. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami teman-teman? Atau ada pertanyaan yang lain? Paham, Pak. Terima kasih. Clear? Oke, sekarang saya lanjutkan dulu ya. Oh, jamnya cepat banget teman-teman. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, so this is, wait, and just we move. So this one, saya kira pakai, apakah terlihat teman-teman? Terlihat, Bapak. Oke, siap. Oke, so this is the formula. I'm not working. This is the subject. I am, and then kalau kalimatnya negatif tinggal tambahkan not, kemudian ing. I'm working, saya sedang Bekerja. bekerja. Nah, kalau I am not working, Saya tidak sedang bekerja. nah, saya tidak sedang bekerja. Contohnya tuh, saya telepon Irna, Irna, kamu lagi ngapain? Oh, saya sedang belajar bahasa Inggris. Gitu. Jadi saat ini aja, I am studying English. Tidak I study English loh ya. Jadi dibedakan konteksnya. Kalau orang ada yang nelpon, Irna, kamu lagi ngapain? Saya sedang belajar bahasa Inggris. Tapi kalau ada yang telepon, Irna, kamu biasanya kalau hari Senin tuh ngapain? Saya biasanya belajar bahasa Inggris atau saya belajar bahasa Inggris. Nah, jadi dua konteks pertanyaan ini terlihat jelas ya. Yang satu itu tanya kebiasaan, karena kamu biasanya hari Senin ngapain? Saya biasanya belajar bahasa Inggris. I usually study English atau I study English boleh. Tapi kalau ada yang telepon lagi, Irna sekarang kamu lagi ngapain? I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian the second, he, she, it, karena dia tunggal, diikut to be is, kemudian untuk kalimat negatifnya ditambahkan not ing. She isn't eating, the telephone is ringing. Dia tidak sedang makan, teleponnya itu sedang berdering. Nah, ini untuk subjek tunggal, to be-nya harus is. Kemudian, and the third, we have we, you, they, and the to be's are, to be-nya are ya. Jadi tidak ada I are atau I is, dan sebagainya. Yang ada adalah I am atau I am. He am, he are, no. Itu tidak ada. Ini sudah baku, paten. We, you, they are not in. You are not listening to me. Kamu tuh nggak dengerin aku sih. Jadi contohnya dia marahin adiknya karena dilarang, nggak boleh main di kolam, tapi malah main di kolam gitu. Terus kecebur dan sebagainya. Jadi saat kita marahin tuh, kamu tuh ya dibilangin ngeyel, kamu sih nggak dengerin saya gitu. You don't listen to me. No. You are not listening to me. Kamu tuh nggak dengerin saya gitu. Karena kita marahin adik saat itu. The children are doing their homework. Anak-anak sedang mengerjakan PR-nya. Nah, so this is the explanation ya. Am is are and ing. Something is happening now. Jadi to be ini maknanya adalah to be. They are called as to be, and then followed by ing after the verb, diikuti kata kerja, diikuti ing setelah kata kerjanya, maka maknanya adalah sekarang. I am working. She's wearing a hat. They are playing football. I'm not watching television. Nah, kalau kalimat 1, 2, 3 ini diubah menjadi negatif, siapa yang bisa bantu saya? Saya, Pak. Yes, please. What's your name? My name is Nabila. Yeah, go ahead. I'm not working. She's not wearing a hat. They're not playing football. Okay, thank you. Any other opinion? Ada pendapat yang lain? Ya, saya kira nggak ada ya. Perfect, great, excellent, thank you.
That's the correct. I am not working. She's wearing a hat. They are not playing football. And the next one, ini kalau ini dalam konteks kejadian ya, kejadian yang berlangsung pada saat sekarang ini. Contohnya, please be quiet. I am working. Nah ini sebagai contoh si Atala ribut ya, ribut sama teman. Padahal si Tiffany itu sedang belajar mau ujian. Nah, kemudian dia bilang, please be quiet, I am studying. Please be quiet, I'm calling my boyfriend dan sebagainya. Look, Joy is wearing her new hat. Lihat. Nah, jadi saat itu lihat tuh si Nida itu pakai topi barunya. Joy is wearing her new hat. Don't go out now, it's raining. Jangan pergi sekarang. Itu lihat lagi hujan, sedang hujan gitu. Bukan it rains ya. Where are the children? They are playing in the garden. Contohnya teman-teman tuh bertamu ke rumah gitu, main. Itu si anak-anak pada di mana nih? Oh, mereka sedang main di kebun. Mereka sedang bermain di kebun gitu. And that okay. And this one jadi untuk penambahan ing itu harus berhati-hati ya. You have to be careful in adding ing. Jadi tidak semua, contohnya kan it, tambahkan ing semua itu. Nah, there is an exception, ada pengecualian ya. Jadi nggak boleh nanti contohnya come jadi coming begitu. Jadi terus langsung aja ditambahkan ing gitu. So you have to be careful with some exceptions atau pengecualian. If the verb it ends with e, n, t, m, and double vowels, maka nanti ada perubahan. Jadi setiap kata kerja nanti yang berakhiran dengan e, maka saat diubah menjadi bentuk ing, e-nya luluh hilang ya. E-nya luluh hilang. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Kemudian yang berakhiran huruf n, t, dan m, maka diubah menjadi ing double. Repetition. Running, sitting, swimming. Nah, kalau yang berakhiran double vowels, berakhiran dua huruf hidup di akhir i dan e, maka berubah menjadi y. IE ini berubah menjadi y, baru ditambahkan ing. Sampai di sini apakah bisa dipahami teman-teman? Halo? Yes, sir. Oh, bisa ya, oke. Nah, sekarang we move on. Oh, wait. Ini harus di full screen. Wait. Cepat ya. Coba sekarang ada latihan nih. Nah, kalau wait. So we have some verbs here. We have build, come, have, play, cook, stand, swim. Jadi ada build. What is build? Membangun ya. Oke, come datang. Oke, have memiliki, mempunyai, play bermain, cook memasak, stand berdiri, swim berenang. Oke. Kalau yang nomor 1 kira-kira jawabannya apa teman-teman? Play. The complete sentence please. Listen, Pat playing the piano. Wait. Coba salah satu siapa? Listen. Pat is playing the piano. Pat Is playing the piano. Perfect. Listen, Pat is playing the piano. Pat ini nama orang ya, jumlahnya 1. Is kemudian bermain piano. Number 2, anyone please? Siapa ini ya, silahkan. Yang Mijar.
They are building a new hotel in the city center at the moment. Okay, good. They are building a new hotel in the city center at the moment. Number 3. Safa, look, somebody is swimming in the river. Okay, kita tampung dulu ya. Thank you. And then, wait, what is the problem? Nah, kalau yang ini apa? Number 4. You are standing on my foot. Nah, artinya apa itu? Kamu berdiri di atas Kamu sedang berdiri di depan saya. You are standing on my foot. You are. Kamu sedang. Kayaknya nginjek ya, Pak. Nah, nginjek, betul. Artinya nginjek ya. Bisa stepping on. Kalau bedanya standing sama stepping on itu, kalau standing on itu artinya kita nggak gerak ya. Jadi accidentally kita jejer gitu. Jejer itu bahasa Jawa, bahasa berdampingan gitu. Berdampingan kemudian nggak sengaja, tapi nggak gerak ya, nginjek gitu. Nah itu standing on. Tapi kalau stepping on itu kita sambil jalan, nah tahu-tahu nginjek, nah itu stepping on. You are standing on sama you are stepping on artinya sama-sama nginjek. Oke, ini keliru ya, sorry, mestinya R-nya yang double, malah O-nya itu. Hurry up, the bus. Apa ini? The bus is coming. The bus is coming. Okay, good. Kalau yang number 6, where are you, George? In the kitchen. A Cooking a meal. I am cooking. I am cooking a meal. Okay, hello. Can I speak to Anne, please? See? Dia sedang mandi. She is taking a shower. She is Take a bath. having, ya. Having. She is having a shower at the moment. Oke. Ini keliru ya teman-teman, maaf ini. The bus is coming, ini O ini sih. Oke. Nah, saya kira nggak ini coba. Ini yang terakhir. Bisa bantu saya number 1? And you make it into positive and negative sentences. Anyone? Tiffany, Anastasia, Irawan. Number 1. Dibuat kalimat positif, Pak. And negative. Yang positifnya, I am washing my hair. Perfect. Yang negatifnya, I am not washing my hair. Good job. Okay, number 2. Anyone, please? Nabila Putri. Yang positifnya it is snowing. Yang negatifnya it is not snowing. It is not snowing. Okay, it is snowing berarti saat ini sedang bersalju. Turun salju. Oke, kalau it is not snowing berarti saat ini sedang tidak ada salju. Tidak turun salju. Good. Number 3. Anyone, please? Najril, Pak. Najril, oke. Ya, silakan Najril. I am sitting on a chair. I am not sitting on a chair. Well done. Number 4. Rian Mizar. Rian Mizar, oke. I am eating and then I'm not eating. What does it mean? Artinya? Bukan hai orang-orang yang beriman. Bahaya. Ya, artinya apa, Mas? Number 4. Saya sedang makan dan saya sedang tidak makan. Okay, good. Number 5, the last. Safa. Siapa ini? Safa. Safa, oke. Safa ya. Safa, Dinastia. Okay. It is raining and it is not raining. Okay, excellent. How to stop it?
Right. Nah, okay, I'm sorry, Muhammad Dito and Savia. Nanti we can try another chances ya. So far, is there any questions? Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? You may raise your hand. Ada pertanyaan? Ade sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat ya, oke. Irna, yes, Irna silahkan. Bapak mau tanya, kalau having a shower sama taking a shower itu perbedaannya apa? Oke, good. Jadi kalau she is having a shower, saat kita ngomong, misalnya gini, saya ngobrol sama Dito, saya main ke rumahnya Tegar. Dit, itu si Tegar di mana? He is having a shower. Jadi saat saya tanya sama Dito, si Tegar itu sedang jebur di kamar mandi ya. Sedang bermandi, berbasah-basahan di kamar mandi. Tapi kalau kemudian saya tanya Dito, Dit, itu si Tegar di mana? He is taking a bath. Jadi he is taking a bath itu artinya dia mau mandi begitu. Mau mandi, bukan dia sudah di kamar mandi tapi posisinya belum kebiuran, belum digebyur airnya begitu. Posisinya dia mau mandi atau dia sedang mandi tapi posisinya itu belum basah kuyup, masih kering. Entah mungkin Tegar masih memakai ritual apa, memakai pembersih atau apa atau bagaimana atau dan sebagainya, tapi posisinya belum in the middle of cleaning the body in the bathroom. Tapi kalau saya tanya Dit, itu si Tegar di mana, Dit? Kita udah nunggu lama ini, kuliahnya udah mau mulai nih. He is having a shower, dia lagi mandi, dia sedang mandi, artinya dia sudah basah kuyup posisinya. Itu Irna. Any other questions? Cukup. Untuk kalimat tanyanya besok saja ya, karena saya melihat biar kena dulu begitu. Takutnya kalau 3 langsung nanti melihat yang simple present tense kemarin masih ada beberapa teman-teman yang miss, jadi takutnya nanti kurang clear. Atara, jelas Atara? Jelas, Pak. Okay, what is the meaning of your name, Atala? Kalau si Markayan itu yang saya tahu ya artinya kayak buah kasih karunia Allah gitulah, Pak. Bagaimana? Kasih karunia? Buah kasih karunia Allah. Subhanallah. Oke, bagus sekali ya namanya Mas Atala ini. Sangat menginspirasi saya. Besok seandainya sudah berkeluarga sehingga namanya, saya konsultasi sama orang tua Atala ini. Ibu, kira-kira nama putra saya siapa ya begitu? Anda. Oke, kalau Miftahul Khaira artinya apa namanya? Artinya kunci atau jalan kebaikan, Pak. Oh, kunci jalan kebaikan. Oke, ini juga bagus sekali ya. Pasti setiap nama, baik apapun agama kita, pasti nama itu adalah doa ya, dan doa orang tua, doa yang terbaik untuk kita semua. Iya, oke. Itu tadi terkait materi kita hari ini. Bila tidak ada pertanyaan, untuk sesi kali ini kita akan tutup dengan listening ya teman-teman. Ada 20 pertanyaan. Sekarang coba teman-teman buka spotnya di pertemuan kelima. Jadi kenapa kita harus latihan listening? Karena nanti harapannya teman-teman selain ada background tech pen, juga ada additional value skills, ada tambahan skill di sana terkait listening. Kan sebagai contoh, kita semua kan ingin punya impian ya. Oh, impiannya contohnya Selfie ingin studi ke Eropa begitu kan, harus ada basic bahasa Inggris. Kita tambahkan di sini sehingga
Mungkin ada yang berpikir kenapa harus belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, apapun ilmunya, sedikit banyak pasti ada manfaatnya. Ya, sudah dibuka teman-teman? Sudah, Pak. Nah, ada berapa pertanyaan? 20. 20, oke. Kemudian untuk deadline-nya jam berapa? 11.30. 11.30, oke. Itu nanti saya akan perpanjang, sebentar saya perpanjang dulu. Itu karena tadi saya pikir kita akan bisa selesai cepat begitu. Sebentar saya edit dulu ya. Saya edit. Nah, kita di jam 12 ya. I think it's enough for 20. Nah, teman-teman sudah buka semua? Sudah di-download? Sudah, Pak. Nah, sekarang saya akan putar 2 kali. Jadi yang pertama adalah you do as you could. Kira-kira nanti jawabannya apa. Kemudian yang kedua nanti adalah untuk cek konfirmasi. Kemudian kalau sudah konfirmasi jawaban Anda. Kalau sudah, silahkan di-upload dengan deadline jam 12. Sebentar, saya coba share screen dulu, teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Don't forget to write down your name ya. Jangan lupa tulis namanya di lembar itu, di lembar listeningnya. Nah, triknya adalah saat teman-teman nanti soalnya ngambil tes TOEFL, biasanya itu mereka akan bilang jangan buka halaman selanjutnya gini. Kalau saya nyolong. Jadi saya baca dulu semua. Jadi jangan ikutin, ada sedikit nakal atau triknya adalah dengan kita bisa nyolong baca dulu itu artinya saat nanti rekaman diputar kita bisa langsung bisa identifikasi, oh nanti pertanyaan akan sekitar ini apa yang mereka bicarakan, jadi kita bisa lihat opsi dan pertanyaannya. Nah, triknya adalah teman-teman baca kata yang pertama di tiap pertanyaan dan ke opsinya. Kalau saya seperti itu, contohnya what apa berarti menanyakan suatu keadaan, hal, benda, how berarti bagaimana cara, when, kapan, waktu, dan sebagainya. Nah, nanti tinggal scanning jawabannya yang paling relate atau yang paling memungkinkan yang apa. Oke, saya coba. Wait. Kalau di Zoom bisa putar audio nggak ya, teman-teman? Bisa, Pak, di share sound. Wait, share sound. Wait. Hey, wait. Ini mana audionya? Taruh mana? Safia, ini yang di advance ini ya? Iya, saya lupa gimana ya kalau di Bapak bentukannya. Pokoknya ada pilihannya share sound di atas biasanya. Di mana ya biasanya? Ini kenapa nggak keluar ya? Bentar. Wait, ini Yang di view option-nya dia kan share screen, terus biasanya ada view option. Tetap di basic, Pak, jangan di advance. tetap di basic. Ada yang bisa bantu? Pojok kiri bawah, Bapak, itu ada share sound di checklist mungkin, Bapak?
Pojok kiri bawah. Ada Bapak? Pojok kiri bawah. Tidak ada. Ini siapa? Di saya ada Pak, di share sound di sini Pak. Di sebelah mana, Mbak? Sebentar, ini saya full screen dulu. Bapak di ini Pak, di share screen di advance Pak. Oke. Share screen, kemudian advance ya. Nah, kemudian komputer audio. Oh, I see. Ini titik ya, share sound. Oke. Baik, kenapa ini nggak bisa? Udah ada share sound-nya Pak, udah ada pilihan share sound-nya. Sudah dipilih. Oke. Kemudian kalau saya mau share materinya dari mana ini? Sambil share screen bisa. Oh, sambil share screen. Iya. Baik. Oke, saya kirim ke salah satu mahasiswa saja ya. Sepertinya it's not working at mine. Baik Bapak. Saya kirim ke Safiah ya, atau saya ke grup sebentar. Iya Pak, iya Pak. Baik, Safiah. I don't know why it's not working. Normally it's bentar ya teman-teman. Unit 7. Apakah terdengar? Terdengar Pak. Terdengar, Pak, terdengar. Oh, terdengar. Oke. Sip. Page 65. Language skills. Exercise 1. Apakah kurang keras? Keras banget. Sangat jelas Bapak. Sangat jelas ya sih. Kalau kekencangan saya kecilin dikit. Oke. Nah, silahkan. Listen and check. Hi, Tony. How are you? Hi, Pete. I'm fine. How was your weekend? It was great. We went shopping. Shopping? Shopping is boring. I agree, but last weekend was different. It was my birthday, and my mum and dad bought me an MP4 player. I didn't know it was your birthday. Happy birthday! Thanks. So, I enjoyed shopping this time. Of course you did. Did you celebrate? Yes. On Saturday evening, we went to a restaurant. That's nice. Yes, it was. How about you? What did you do? I didn't go out because my grandparents came for the weekend. We had a good time. Well, it's time for class. Yes. See you at football training. Unit 8. Page 73. Language skills. Exercise 1. Listen and check. Good afternoon, the Tower Bridge restaurant. How can I help you? Hello, I'm phoning to book a table for next Friday evening.
Certainly, madam. How many people? It's for 12. A table for 12 on Friday the 5th of May. And what time would you like the table for? We'd like to eat at about 6:30. 6:30. Can I have your name, please? Yes, it's Diane Shelton. Diane Shelton. Thanks. Is there a set menu? Yes, we have a set menu for groups. Oh, good. How much is it? It's £22. Fine. We'd like the set menu. And, do you serve any dishes for vegetarians? Yes, we do. We have a good choice of vegetarian dishes. How many vegetarians are in your group? There are 4. 4 vegetarians. Well, Miss Shelton, I look forward to seeing you on Friday. Unit 9, page 80. Listen. Exercises 1 and 2. Listen to 5 teenagers talking about their journeys to school. 1. Danny. How far do you live from the school? About 1 kilometre. And how do you get to school? I usually walk to school. How long does it take? About 15 minutes. 2. Charlotte. How far do you live from the school? I live in a village, about 6 kilometres away. How do you get to school? My dad gives me a lift in the morning. He works near the school, but he finishes work late, so I go home by bus. And how long does it take? About 20 or 25 minutes. 3. Craig. How far do you live from the school? I live just round the corner, about 200 metres. So do you go on foot? Yes, usually, or sometimes I go by bike. How long does it take? Just 2 or 3 minutes. 4. Anne. How far do you live from the school? I'm not sure. About 2 or 3 kilometres, I think. And how do you get to school? I take the tram. It stops right outside our block of flats. How long does it take? About 20 minutes. 5. Joe. How far do you live from the school? About 4 kilometres. How do you get to school? I go by underground. How long does it take? It takes 5 minutes to walk to the station, 10 minutes on the train, and another 5 minutes from the station to the school. Unit 10, page 88. Listen. Exercises 2 and 3. Listen to 4 people talking about their jobs. Speaker 1. Where do you work? I work in the countryside. I've got 2,000 hectares in the north of England. Do you enjoy your job? Yes, I do. Why do you like it? I like working outside. The scenery is beautiful. And I like working with animals. We've got horses and cows. Is there anything you don't like about it? The weather isn't very good in the winter, but I still have to work outside, in snow, rain, everything. That's difficult sometimes. Speaker 2. Where do you work? At the Royal Infirmary in the town centre. Do you enjoy your job? Yes, I do. I don't earn a lot of money, but I like helping my patients. What else do you like? I work as part of a team. I enjoy that. For example, we work with the doctors at the hospital.
Is there anything you don't like about it? I have to work with the general public. That's sometimes difficult. People are sometimes angry or upset when they come to hospital. Speaker 3. Where do you work? At the Bombay House restaurant. Do you enjoy your job? It's okay. I like some of it. What do you like? I enjoy working with my hands, and I like making new dishes. For example, my special chicken curry with rice is a really popular dish. And what don't you like about your job? I'm on my feet all day, so I'm always very tired, and it's always so hot in the kitchen. Speaker 4. Where do you work? At Wright's department store. Do you enjoy your job? Well, no, not really. Why don't you like it? Well, a few years ago we didn't use computers, but now I have to use them. I don't like using a computer. I hate computers. And another problem is I don't earn very much money. I'd like to earn more. Anything else? I'm on my feet all day, so I get very tired. And I have to work with customers. They can be really difficult people. Wait. All right. Have you got all the answers? Not yet, sir. Not Can you yet. repeat? Is it difficult or too fast for you? A little bit too fast for me. Too fast. Too fast. Okay. Kalau too fast artinya untuk on the next meeting saya akan carikan yang lebih lower ya, maksudnya yang lebih pace-nya nggak terlalu cepat begitu. Nah, kita trial dulu, kita coba kasih yang ini sebenarnya untuk level kalian pakai yang ini ya sebenarnya. Nanti kalau ketemu TOEFL tambah ribet lagi. Tapi coba kita step by step. Kalau ini terlalu cepat berarti on the next meeting kita pakai yang lebih pace-nya lebih lambat. Oke, just do it by yourself. Jadi kerjakan sendiri saja. We don't see the score, but we see the process. Apakah sudah siap? Pak, maaf kamera saya nge-lag nggak in frame. Oke, jadi seandainya listening ini nanti dengan on cam mengganggu untuk transferring sound-nya, boleh silahkan di off cam, tidak apa-apa. Pak Ijan, suaranya putus-putus banget. Ya, silahkan. Ada kendala yang lain sebelum saya putar untuk to recheck your answers? Enough. Can we start now? Yes, sir. Okay. Let's do. Wait. Let me say it again. Unit 7, page 60. Wait, apakah sudah terdengar? Terdengar, sir. Okay. Yes, sir. 5. Language skills. Exercise 1. Listen and check. Hi, Tony. How are you? Hi, Pete. I'm fine. How was your weekend? It was great. We went shopping. Shopping? Shopping is boring. I agree, but last weekend was different. It was my birthday, and my mum and dad bought me an MP4 player. I didn't know it was your birthday. Happy birthday! Thanks. So, I enjoyed shopping this time. Of course you did. Did you celebrate? Yes. On Saturday evening, we went to a restaurant. That's nice. Yes, it was. How about you? What did you do? I didn't go out because my grandparents came for the weekend. We had a good time. Well, it's time for class. Yes. See you at football training.
Unit 8, page 73. Language skills. Exercise 1. Listen and check. Good afternoon, the Tower Bridge Restaurant. How can I help you? Hello, I'm phoning to book a table for next Friday evening. Certainly, madam. How many people? It's for 12. A table for 12 on Friday the 5th of May. And what time would you like the table for? We'd like to eat at about 6:30. 6:30. Can I have your name, please? Yes, it's Diane Shelton. Diane Shelton. Thanks. Is there a set menu? Yes, we have a set menu for groups. Oh, good. How much is it? It's £22. Fine. We'd like the set menu. And, do you serve any dishes for vegetarians? Yes, we do. We have a good choice of vegetarian dishes. How many vegetarians are in your group? There are 4. 4 vegetarians. Well, Miss Shelton, I look forward to seeing you on Friday. Unit 9, page 80. Listen. Exercises 1 and 2. Listen to 5 teenagers talking about their journeys to school. 1. Danny. How far do you live from the school? About 1 kilometre. And how do you get to school? I usually walk to school. How long does it take? About 15 minutes. 2. Charlotte. How far do you live from the school? I live in a village, about 6 kilometres away. How do you get to school? My dad gives me a lift in the morning. He works near the school, but he finishes work late, so I go home by bus. And how long does it take? About 20 or 25 minutes. 3. Craig. How far do you live from the school? I live just round the corner, about 200 metres. So do you go on foot? Yes, usually. Or sometimes I go by bike. How long does it take? Just 2 or 3 minutes. 4. Anne. How far do you live from the school? I'm not sure. About 2 or 3 kilometres, I think. And how do you get to school? I take the tram. It stops right outside our block of flats. How long does it take? About 20 minutes. 5. Joe. How far do you live from the school? About 4 kilometres. How do you get to school? I go by underground. How long does it take? It takes 5 minutes to walk to the station, 10 minutes on the train, and another 5 minutes from the station to the school. Unit 10, page 88. Listen. Exercises 2 and 3. Listen to 4 people talking about their jobs. Speaker 1. Where do you work? I work in the countryside. I've got 2,000 hectares in the north of England. Do you enjoy your job? Yes, I do. Why do you like it? I like working outside. The scenery is beautiful. And I like working with animals. We've got horses and cows. Is there anything you don't like about it? The weather isn't very good in the winter, but I still have to work outside in snow, rain, everything. That's difficult sometimes. Speaker 2.
Where do you work? At the Royal Infirmary in the town centre. Do you enjoy your job? Yes, I do. I don't earn a lot of money, but I like helping my patients. What else do you like? I work as part of a team. I enjoy that. For example, we work with the doctors at the hospital. Is there anything you don't like about it? I have to work with the general public. That's sometimes difficult. People are sometimes angry or upset when they come to hospital. Speaker 3. Where do you work? At the Bombay House restaurant. Do you enjoy your job? It's okay. I like some of it. What do you like? I enjoy working with my hands, and I like making new dishes. For example, my special chicken curry with rice is a really popular dish. And what don't you like about your job? I'm on my feet all day, so I'm always very tired, and it's always so hot in the kitchen. Speaker 4. Where do you work? At Wright's department store. Do you enjoy your job? Well, no, not really. Why don't you like it? Well, a few years ago we didn't use computers, but now I have to use them. I don't like using a computer. I hate computers. And another problem is I don't earn very much money. I'd like to earn more. Anything else? I'm on my feet all day, so I get very tired. And I have to work with customers. They can be really difficult people. All right. Give applause to yourself. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, karena sudah bekerja keras tadi. Okay, so I guess you have got all the answers, the best answers as you can. Just believe in yourself, believe in your own answers. No need to copy or to work or to ask your friends' answers. It's not necessary. It will bring nothing to you. Nggak akan ada manfaatnya ya. Just believe in yourself. Trust yourself means you respect yourself. Dengan mempercayai diri sendiri itu berarti teman-teman menghargai diri sendiri, begitulah ya. Oke, so you still have more time. Jadi saya nggak akan fullkan nanti 30 menit, 33 SKS full 3 jam gitulah tidak ya. Nanti sisanya ini akan dilanjutkan dengan teman-teman mengupload yang ini tugas listeningnya. Silahkan bisa untuk dicek kembali secara mandiri. Kalau sudah yakin nanti bisa dilanjutkan. And for this meeting there will be no other tasks. Nggak akan ada tugas yang lain. So you don't have homework today. You don't need to do anything for this week. Nggak ada tugas apapun untuk minggu ini kecuali yang listening. And after the listening, on the next meeting next week, you will have the continuation atau keberlanjutan dari materi yang selanjutnya. And maybe if you compare with the RPS, it's a little bit different ya. Kalau kita hubungan dengan RPS, memang sebagian besar kalau di kelas saya memang nggak nyambung begitu ya. Jadi ada yang nggak nyambung. Kalau teman-teman merasa demikian, semoga bisa memahami ya. Karena saya merasa RPS tersebut terlalu kaku kalau bagi saya dan sedikit nanti mainstream begitu. So I try to make another activity. I mean. Yeah, so far, is there any questions? Ada pertanyaan? No questions. So you have got your deadline in about 18 minutes. Jadi masih ada 18 menit sebelum untuk diupload. If you don't have, yeah. Ini dijawabnya
ditulis ulang jawabannya di bawah atau gimana? Boleh langsung, baiknya ditandai saja ya. Di blok ya Pak? Bold gitu. Di blok satu warna boleh, mungkin kuning atau yellow gitu saja ya. Kuning atau yellow kan sama. Kuning. Sebentar, nge-lag ini saya. Kuning atau orange begitu maksudnya. Kuning atau orange, silahkan di blok, tidak usah ditulis ulang, langsung you identify your answer on the question sheet. Any other questions? No? Okay, berarti utang saya sudah lunas ya. If we don't have any questions, I think that's all for today. Thank you for your nice participation and feedback. Don't forget to submit. The deadline is 12 at noon. That's all. And marilah kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Iya. Bila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup atau Japri ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.